Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 1, pembelajaran 6. Apakah kamu termasuk anggota masyarakat yang peduli lingkungan? Peduli lingkungan yang bisa kamu lakukan diantaranya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu masih banyak kepedulian yang bisa kamu lakukan. Misalnya ikut melestarikan adat budaya di lingkunganmu. Apakah peduli lingkungan merupakan kewajibanmu sebagai warga masyarakat? Apakah bentuk kewajibanmu yang lain? Bagaimana kamu menjalankan kewajiban, baik di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, serta lingkungan bangsa dan negara? Coba ceritakan di depan teman-temanmu. Ayo berlatih, tuliskan hal-hal berikut. Contoh kewajiban di rumah yang sudah kamu lakukan. 2. Manfaat yang kamu peroleh dengan melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. 3. Hal-hal yang perlu diperbaiki dalam melaksanakan kewajiban. Tulis pada selembar kertas, kemudian ceritakan di depan teman-temanmu. Setiap keluarga mempunyai peraturan yang dibuat secara bersama-sama oleh anggota keluarga dengan dipimpin oleh kepala keluarga atau ayah. Peraturan dalam keluarga mengikat semua anggota keluarga untuk melaksanakannya secara bertanggung jawab dengan adanya kesadaran setiap anggota keluarga. Dalam melaksanakan kewajiban akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keharmonisan dalam keluarga. Kamu telah mengenal banyak kewajiban, baik kewajiban sebagai anggota keluarga, warga sekolah, maupun sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, kamu mempunyai kewajiban terhadap diri sendiri dan lingkungan. Contoh kewajiban terhadap diri sendiri adalah menjaga kesehatan dengan memperhatikan pola makan sehat. Cermati bacaan dengan judul bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Sebelum mencermati bacaan, lakukan kegiatan berikut. Ada bacaan berjudul bahaya jajan tidak sehat di sekitar sekolah. Coba temukan kata kunci pada judul tersebut. Lalu tuliskan kata kunci tersebut dalam kolom di bawah ini. Tuliskan juga perkiraan informasi yang terdapat pada teks berikut. Pada teks berdasarkan kata kunci yang kamu temukan. Di sini ada tabel, nomor, kata kunci, perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci. Bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Terik matahari seakan membakar siang. Sekelompok anak SD berhamburan keluar dari sekolah. Di depan sekolah berbagai jenis jajanan sudah berjajar menanti pelanggan ciliknya. Panasnya siang membuat para siswa tak segan merogoh uang di sakunya untuk membeli minuman dingin berwarna merah menyala. Sebagian lagi membeli bakso tertusuk lidi yang dicelup dengan ke dalam saus yang tak kalah merah warnanya. Anak-anak tersebut tidak sadar betapa bahaya menanti mereka. Mereka tidak paham bahwa beberapa tahun ke depan merahnya sirup dan saus tersebut akan menggerogoti anggota tubuh mereka. Pengawasan Badan POM dalam 5 tahun terakhir menunjukkan masih banyak jajanan anak sekolah yang tidak sehat. Hasil pemantauan pangan jajanan anak sekitar 40-44% mengandung
rodamin, formalin, borak, serta pemanis buatan dalam kadar tinggi, sehingga ditemukan di antara jajan di sekitar SD. Dalam Kompas 31 Januari 2011, sesungguhnya rodamin adalah zat pewarna tekstil, sementara formalin adalah bahan pengawet yang juga dipakai untuk mengawetkan jenazah, dan borak adalah bahan kimia yang kerap dipakai sebagai pencampur dalam pembuatan deterjen. Bayangkan reaksi organ tubuh kita ketika menerima bahan-bahan kimia berbahaya tersebut. Lingkungan di sekitar sekolah patut mendapatkan perhatian khusus terhadap bahaya ini. Mengapa siswa sekolah dasar cenderung lebih mudah tertarik dengan makanan berwarna-warni cerah? Oleh karenanya, sangat diharapkan peran sekolah untuk menyediakan kantin yang menjual makanan sehat. Menyikapi hal ini, BPOM atau BPOM menggalakkan aksi nasional menuju makanan jajanan anak sekolah yang aman, sehat, dan bergizi. Komunitas sekolah menjadi mitra yang akan diberdayakan untuk bekerja sama menjalankan aksi ini. Untuk itu, orang tua siswa dan sekolah perlu mengingatkan kesadaran akan pentingnya makanan bergizi serta mengenal tanda-tanda makanan yang tidak aman dikonsumsi. Mari kita ciptakan generasi sehat melalui makanan yang sehat. Setelah membaca teks di atas, apakah isi bacaan sama dengan isi bacaan sesuai dengan kata kunci berdasarkan perkiraanmu? Tulis pada jawabanmu di kotak berikut. Mulai sekarang, perhatikan jajanan sekolah yang aman, sehat, dan bergizi demi memenuhi kewajibanmu menjaga kesehatan tubuh. Akan lebih aman, bawalah bekal dari rumah yang lebih sehat. Dengan demikian, kamu telah melaksanakan kewajiban terhadap diri sendiri. Bagaimanakah jika wujud kewajibanmu terhadap lingkungan? Ikut melestarikan adat dan budaya di lingkungan tempat tinggal merupakan kewajiban setiap warga masyarakat, termasuk kamu. Apakah kamu mengenal adat dan budaya di lingkunganmu? Banyak bentuk adat dan budaya bangsa Indonesia seperti di lingkunganmu. Banyak alat musik daerah dan lagu daerah. Dapatkah kamu menyanyikan lagu-lagu daerah yang ada di daerah tempat tinggalmu? Amatilah berbagai gambar permainan alat musik daerah berikut. Kemudian nyanyikan satu lagu daerah. Di sini ada angklung, gamelan, tipa, dan seperti genderang. Apa alat musik yang dimainkan pada gambar di atas? Dari daerah manakah alat musik tersebut? Tulislah pada kolom berikut. Nyanyikan lagu Mariam Tomong dari Tapanuli. Nyanyikan nada do sampai dengan do tinggi. Do naik dan turun. Ucapkan nada secara berulang-ulang sampai bernyanyi dengan suaramu agar interval nada tepat. Nyanyikan lagu di atas. Sebelum menyanyikan syair lagu, terlebih dahulu baca dan nyanyikan dengan solmisasi. Bagaimana interval pada lagu di atas? Banyakkan nada-nada yang sama berturut-turut. Ungkapkan pendapatmu. Amati isi lagu di atas berdasarkan syairnya. Tanyakan kepada orang tua yang kamu anggap tahu. Kamu juga bisa meminta orang dewasa untuk mencari isi lagu di atas melalui media internet. Kemudian tulislah dalam kolom berikut. Memainkan interval nada.
Kita mengenal jarak antara dua nada sebagai interval. Berdasarkan cara memainkannya, interval dibagi menjadi dua, yaitu interval harmonis dan interval melodis. Interval harmonis adalah dua nada yang dibunyikan secara bersama. Interval melodis adalah dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada interval harmonis dan interval melodis. Interval melodis terdiri atas interval dari nada rendah ke nada tinggi, ascending interval, dan interval dari nada tinggi ke nada rendah, descending interval. Melodi yang baik adalah melodi yang mempunyai interval terjangkau oleh alat musik atau suara manusia. Berdasarkan bunyi yang kita dengar, interval memiliki ciri-ciri bunyi sebagai berikut. Interval prim atau prime. Interval prime hanya terdengar satu nada sehingga terdengar nyaman. Contohnya do saja. Kemudian interval second atau secondo. Second terdiri atas second besar dan second kecil. Interval second terdengar kurang nyaman. Contohnya do, re, si, do. Dinyanyikan atau dibunyikan serempak. Interval terts besar maupun kecil nyaman didengar pula. Konsonan sempurna do, mi. Interval kuat murni selalu nyaman didengar. Konsonan sempurna yaitu do, fa. Interval queen murni terdengar nyaman. Konsonan sempurna. Queen terlebih terdengar bagus. Queen berkurang terdengar kurang nyaman. Do, sol. Interval seks besar maupun kecil terdengar nyaman yaitu do, la. Interval septim biasanya terdengar kurang nyaman yaitu do, si. Interval oktav murni terdengar nyaman yaitu do, do. Siapkan alat musik pianika atau keyboard, lalu mainkan interval harmonis berikut. Jika tidak ada alat musik tersebut, dapat menggunakan alat musik di sekitarmu, misalnya angklung. Bila juga menggunakan alat musik, bisa juga menggunakan alat musik buatan sendiri dari botol bekas atau gelas. Gunakan 7 garis atas botol bekas yang berisi air dengan ketinggian berbeda. Kemudian mainkan tangga nada berikut. Dari tangga nada C sampai C saja, yaitu C, D, E, F, G, A, B, C. Kemudian tangga nada berikut C, 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 D, C, E, C, F, C, G, C, A, C tinggi B, C tinggi G, C tinggi F. Setelah kamu mainkan interval-interval di atas, apakah kamu merasakan? Apakah ada interval yang nyaman didengar atau tidak nyaman didengar? Tandai checklist pada interval yang nyaman didengar dan tidak nyaman didengar pada tabel berikut. Di sini ada tabel nomor interval nyaman didengar dan nyaman tidak didengar. Untuk nomor 1 CC, 2 CD, 3 CE, 4 CF, 5 CG, 6 CA, 7 C tinggi B, 8 C tinggi G, 9 C tinggi F. Kalian kerjakan pada buku SPDB kalian. Demikian pembelajaran kali ini, semoga anak-anak dapat memahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.